warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ibu-Ibu, gimana nih Bu puasanya? Masya Allah. Baiklah Ibu-Ibu, kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kita ingin materi dulu ya Bu, yang memantapkan materi yang kemarin ada diajarkan tentang bilangan bertingkat. Maka kita lanjutkan materi ini dulu untuk memantapkan ya Bu ya. Boleh, baik Ibu Mbak Sarah, boleh dibantu share materi yang telah saya kirim di grup tadi ke sini. Iya, baik Ustazah. Syukran Mbak Sarah. Baik. Udah bisa ya? Belum ya Mbak Sarah ya? Belum bisa ya? Kirim. Baik. Mbak Sarah bisa dikirim atau belum? Oh. Iya Ustazah. Boleh saya minta tolong nggak Mbak, yang tadi saya kirim di grup ada materi tadi, boleh dikirim ke sini nggak? Kita buka, itu yang akan kita Iya, ajar. baik Ustazah. Masih ini ya, masih belum, masih ini sinyal ya. Oke, makasih banyak nih Mbak Sarah. Iya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu-Ibu, kita lihat di layar. Ini nih kita ada semuanya dan lihat di layar nih Bu ya. Ini kita belajar tentang bilangan bertingkat. Maka bilangan bertingkat ini adalah bilangan yang menunjukkan urutan apa namanya yang kalau umpamanya diartikan itu memiliki arti
ke gitu. Selainnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat seterusnya. Maka pada bilangan bertingkat ini penggunaannya dengan bilangan biasa berbeda. Gitu. Berbedanya adalah dari segi dari segi tulisannya juga ada timbangannya untuk bilangan bertingkat. Maka kita lihat di sini yaitu untuk bilangan bertingkat yang yang minta tolong Mbak Sarah yang di bawah aja dulu Mbak Sarah, bukan yang di atas, yang di Iya, bawah. Ustazah. Yang halaman 2 aja dulu. Halaman 2. Nah, maka di sini kita lihat ada yaitu angka pertama, maka di sini ada untuk bilangan biasa dan ada untuk bilangan bertingkat. Untuk bilangan bertingkat yang muannasnya dan bilangan biasa untuk muannasnya itu berbeda ya. Pertama, ini di bilangan yaitu di bilangan pertama, di urutan pertama, yaitu ada angka pertama di bilangan bertingkatnya, dan di sebelah kanan kita ada bilangan biasa. Di bilangan biasa, untuk muzakarnya ada tulisan wahidun. Sedangkan untuk muannasnya ada tulisan wahidatun. Sedang untuk penggunaannya di bilangan bertingkat ini berbeda. Maka yang digunakan kalau untuk muannasnya adalah al-ula, yang muzakarnya adalah al-awwal. Yang kedua atau nomor 2 yaitu bilangan biasa untuk muzakarnya isnan, untuk muannasnya isnatan. Maka untuk bilangan bertingkatnya adalah menjadi yang muannasnya menjadi asaniyah dan muzakarnya menjadi asani. Kemarin sempat kita singgung bahwasanya untuk bilangan bertingkat ini ada ada kaidah khusus cara pembuatannya, istilahnya patokan dari penulisan bilangan bertingkat, yaitu setimbangan, yaitu yang dimulai dari bilangan nomor 2 ya, yang kedua sampai seterusnya, yaitu dengan timbangan fa'il. Jadi semuanya diganti menjadi timbangannya atau takarannya menjadi ketimbangan fa'il. Sempat dijelaskan bahwasanya kata-kata saniyah itu berasal dari isnan. Isnan, sani berasal dari isnan, maka kita gunakan ketimbangan, kita samakan ketimbangan fa'il. Fa, fi'il, ain, fi'il, lam, fi'il. Fa fi'ilnya adalah panjang, maka di sini di isnan ini kita cari mana fa fi'ilnya. Nah, maka kita ketahui fa fi'ilnya di isnan adalah huruf sin, sa, huruf sa. Kemudian ain fi'ilnya huruf nun. Dan kemudian lam fi'ilnya yaitu di huruf di huruf ya. Maka menjadi kalau disamakan setimbangan disamakan fa'il, maka isnan akan menjadi asani. Begitu juga dengan salasun. Salasun di muzakarnya maka menjadi asalis karena setimbangan dengan al-fa'il. Jadi ya apa namanya? Oh, nggak ada nulisnya ya. Baik, nggak apa-apa.
Baik, kemudian asalasah di bilangan biasa, asalasah di bilangan biasa, maka ini asalasahnya yang untuk muannasnya di bilangan biasa, maka menjadi muannasnya di bilangan bertingkat menjadi asalisah. Kalau mudzakarnya di bilangan biasa salasun, maka di bilangan bertingkatnya menjadi asalisah. Nah, begitu juga yang keempat. Yang keempat di bilangan biasanya untuk mu'annas yaitu arba'atun. Maka untuk mu'annas di bilangan bertingkat menjadi ar-rabi'ah. Jadi patokannya nanti apa namanya bilangan bertingkat ini harus mengikut timbangannya ke fa'il, yaitu fa'il ya. Jadi disamakan di mana letak fa'ilnya, di mana ain fi'ilnya. Jikalau fa'ilnya panjang, maka fa'ilnya itu huruf yang setimbangan atau yang sejajar dengan fa'il ikut dipanjangkan. Ain fi'ilnya kasrah, maka huruf yang sejajar di ain fi'ilnya dikasrahkan. Jadi disamakan. Begitu juga di arbaun yang muzakkarnya, maka di bilangan bertingkat menjadi ar-rabi'. Yang kelima, khamsatun di muannasnya, di bilangan bertingkat muannasnya menjadi al-khamisah. Ini saya bikin pakai alif lam, membedakan saja untuk bilangan bertingkat. Bilangan biasa bisa dipakai alif lam, bisa tidak ini ya, Bu ya. Cuman di bilangan bertingkat saya bikin memakai alif lam. Kemudian nih di sitatun. Nah, yang ini beda. Di sitatun di bilangan biasa muannasnya sitatun. Untuk bilangan bertingkatnya yang keenam itu berubah menjadi sadisun, bukan satitun nah, gitu kan. Bukan itu ya, Bu ya. Tapi berubah nih yang harus kita pahami di angka 6 maka berubah menjadi sadisun, situn menjadi sadis, sitatun menjadi sadisatun. Kenapa berubah? Saya juga tidak tahu karena ini memang kaidah bahasa Arab, dirubah aja sama orang ini. Kemudian sama dengan kayak yang pertama. Yang pertama kan wahid, wahidatun. Maka berubah menjadi al-ula, al-awwal. Begitu juga yang keenam ini. Jadi dua ini berbeda. Kemudian kita lihat yang ketujuh. Yang ketujuh, sab'atun. Sab'atun yang muannasnya maka bilangan bertingkatnya adalah sabi'atun. Sab'un muzakkarnya maka bilangan bertingkatnya menjadi as-sabi'. Begitu seterusnya. Kemudian ketika kita lihat di angka 10. Angka 10 asyarah di muannasnya maka menjadi al-ashir di bilangan bertingkatnya. Kemudian di bilangan biasanya yang muzakarnya asyarun, maka di bilangan bertingkatnya menjadi al-ashir. Gitu. Enggak terlalu sulit ya Bu ya, gampang insyaallah. Kemudian di 11 nih, di 11 ke 11 di bilangan biasanya ihda asyarah yang muannasnya maka di bilangan bertingkatnya menjadi al-hadiyah asyarah. Kemudian bilangan biasanya nih kita lihat muzakarnya ahadu asyar maka di bilangan bertingkatnya menjadi al-hadi asyar. Nah, inilah patokan-patokannya. Kemudian nih di 12. Di 12 kita lihat isnata asyar untuk muannasnya, maka di bilangan bertingkatnya jadi asaniyah asyarah. Begitu juga di bilangan biasa, isna asyar, maka menjadi asani asyar. Begitu selanjutnya sampai ke bawah ngikut dengan persamaan cara bikin yang ini. Bedanya nanti yaitu di ke-20. Di ke-20 yaitu ishrun. Nah, artinya ishrun. Semuanya ishrun, ishrun ya. Ini kita lihat yaitu ishrun di ke-20 ya.
ke-21 berubah menjadi yang muannasnya yaitu wahidah. Kita ambil wahidah satu ya. Wahidah. Maka ini di dalam bahasa Arab nih yang angka satuan dulu didahulukannya, baru angka puluhan. Jadi wahidatun wa ishrun. Kalau yang ininya yang bilangan bertingkatnya menjadi al-hadiyatu wa ishrun. Kemudian yang muannasnya wahidun wa ishrun, maka menjadi al-hadi wa ishrun di bilangan bertingkatnya. Kira-kira dari penjelasan ini eh, apa namanya? Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ada di ini ya Ustazah ya, Afwan. Ada di tadi yang di-share di grup ya atau gimana Ustazah? Kalau Nah, di yang buku nggak ada. Di buku nggak ada ya. enggak, ini tambahan materi supaya apa Oh, melengkapkan ini. Kalau ya memang saya kirim di grup ya Ibu. ada ya. Ada, Oh, sudah saya kirim di grup. Kalau untuk lengkapnya ya. iya ya. Kira-kira kalau umpamanya ini kita menjelaskan mungkin ada ibu-ibu yang bertanya yang masih bingung. Waduh, Ustazah, Ana masih bingung karena baru masuk. Masya Allah. Ya, Jadi masih bingung ngelihatnya, Masya Allah. Ini jadi Masya Allah. kalau dengan biasanya kalau mu'anats kuncinya apa Ustazah? Ah, Hmm, iya, iya gitu ya belakangnya. Iya sama tamar butoh ya Ustazah. ya, yang untuk muannasnya ya. Manas. Nah, Kalau yang muzakarnya, muzakarnya berarti nggak ada ininya, nggak ada. Ini coba kita lihat dulu satu-satu, Mak. Alhamdulillah mengikuti menyampaikan, jadi saya bisa mengerti juga kondisinya. Jadi permasalahannya di sini adalah begini, Umi Putri. Ketika coba Umi Putri lihat ya, bagian nomor 2 yang halaman 2 ya, ibu-ibu juga, ibu-ibu yang lain juga ya. Kita lihat nih di bilangan biasa dulu, kita lihat yang pertama. Yang pertama, maka di situ ada kata mu'anas. Yang mu'anas berarti untuk perempuan. Maka satu, wahidah. Wahidah ini untuk ini ya, untuk satu, nomor satu gitu kan. Nah, yang muzakarnya maka kita menggunakan wahidun. Wahidah sama wahidun. Maka ini pengecualian ya, ya ibu-ibu ya. Pengecualian untuk angka satu ini berubah, enggak kembali dia dari asalnya. Maka ditukar untuk bilangan muannasnya menjadi al-awwal. Muannasnya menjadi al-ula, yang muzakarnya menjadi al-awwal. Ini kan enggak beraturan. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris ada kalimat yang tidak beraturan. Ini di nomor satu dan di angka 6. Angka 6 ya, angka 6 kan enggak beraturan juga. Iya. Yang kemudian bedanya adalah yang di angka 1 sampai angka 10 dulu kita ambil ya ibu-ibu ya supaya nggak bingung. Angka 1 sampai 10 dulu. Di angka 1 sampai 10 di bilangan biasa kita mungkin sudah hafal ya Bu ya. Wahid, isnan, nih yang di musakar dulu kita ambil. Wahid, isnan, salasun, arbaun, khamsun, situn, sabaun, samaniyun, tis'un, asyarun. Ini tidak ada di akhirnya huruf ta marbutah. Semuanya menunjukkan muzakkar. Jadi tidak ada yang ta marbutah. Kemudian kita pindah ke grup bilangan biasa yang mu'annas. Maka ketika kita lihat secara selektif, di situ pada umumnya diakhiri tamar butoh. Tamar butohnya itu menunjukkan bahwa itu adalah mu'annas. Kecuali di angka 2. Ini angka 2, ibu-ibu ada lihat kata-kata isnatan. Di belakang kata isnatan itu tidak ada tamar butoh. Beda dari muzakkar dan mu'annas. Ibu-ibu jikalau melihatnya pasti akan beda. Yang satu muzakarnya isnan,
Yang muannasnya isnatan. Di sini terasa beda nggak, Bu? Enggak ada tulisannya, Ustazah. Oh, Ibu Ini kayak nggak Halaman kedua itu Ustazah masih halaman 1 yang share screen Ustazah ya? satu saja. Wahidun Iya, asul. Nah ini iya yang ini. Mbak. Oh, ini Uti Sarah. Iya ini harusnya ini yang lagi dibahas sama Ustazah ini halaman kedua. Halaman halaman kedua ini ada halaman pertama. Halaman kedua yang ada itu bilangan biasa sama bilangan bertingkat untuk muannats sama muzakkar. Iya, apa Eyang kalau ini bisa dilihat di apa yang sudah saya kirim di grup di Ada di grup. di grup yang Jadi di kita kembali ke yang kiriman dari Ustazah Retno. Iya, yang baru saya kirim itu kalau Oh, ini yang dari ini yang ada di sini Ustazah. ya kalau Eyang bingung ya Eh, mm. ini Jadi yang share screen siapa Ustazah? Ustazah ya atau Uti Sarah? Ana. Ah, itu minta di halaman kedua Uti Sarah biar Eyang bisa lihat di share screen. Satu lagi yang ke bawah. Nah, ini Yang yang ini kan? ya yang ini. ya sekarang baru Ustazah ini. ya Tapi ya ya. kepotong, tapi kepotong. Bisa di ini nggak? Bisa. Ini potong. Enggak, maksudnya yang di bawah maksudnya agak dikecilin apanya sedikit. Agak Oh. dikecilin heeh. agak dikecilin screen-nya sedikit sehingga bisa kelihatan semuanya. Itu kepotong Uti Sarah. Oh, bagikan layar. Ini gini nih. Nggak bisa ya? Iya. Mm. Apa di ininya di bawahnya kan ada 80%, 50% itu mungkin bisa dikecilin di situ Mbak Sarah. Oh, Mm-mm. Hmm. Nomor 2. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Makasih Mbak Sarani. Ya, betul. ya. Mm-mm. Ya. Ini ya kita balik lagi ya Ibu ya. Kita ulang lagi yaitu di sini. Ini di di layar akan kita melihat ya ini di bahagian mu'anas bilangan biasanya ini yang 1 sampai 10 dulu kita ambil. 1 sampai 10 yaitu di bilangan mu'anasnya semuanya diakhiri dengan ta marbuthah. Kenapa? Karena kecuali di angka 2. Di angka 2 kan nggak ada kita lihat ta marbuthah isnan sama isnatan. Maka di pengecualiannya adalah di angka kedua yang tidak ada ta marbuthahnya. Selain dari itu, dari 1 sampai 10 maka ada ta marbuthahnya. Nah, kemudian di muzakkar kan tidak ada ta marbuthahnya dari 1 sampai 10. Nah, maka itulah yang membedakan antara muzakkar dengan muannas. Kemudian apa bedanya di isnan muzakkar dengan isnan di muannas? Bedanya adalah isnan di muzakkar dengan isnan muannas di muannasnya ditambah dengan ta setelah huruf nunnya. Jadi menjadi isnatani. Isnani. Jadi kalau umpamanya kita ngomong ada bendanya itu adalah benda yang mu'annas umpamanya madrasah. Berarti isnata madrasatani gitu. Berarti ada 2 sekolah. Maka kalau umpamanya kita menunjukkan muzakkar maka menjadi isnani faslani 2 kelas. Nah, seperti itu. Jadi yang bedakannya muzakkar dengan muannasnya adalah di angka 2 ini dengan tambahan ta setelah huruf nun. Isnatani ya. Selebihnya di muannas memakai ta marbuthah. Maka kita pindah ke bilangan tingkat. Ke bilangan tingkat
kemarin sempat kita singgung sedikit bahwasanya bilangan bertingkat itu timbangannya itu adalah atau kaedahnya adalah setimbangan dengan fa'il. Berarti fa'il. Maka kita cari yang mana fa fi'ilnya, yang mana ain fi'ilnya, yang mana lam fi'ilnya. Kalau di fa'il itu fa-nya panjang, berarti yang sejajar, huruf yang sejajar dengan fa fi'ilnya itu harus dipanjangkan. Ain fi'ilnya kasrah, maka huruf yang sejajar dengan ain fi'ilnya harus dikasrohkan. Begitu selanjutnya, fa'il. Maka dari sini terlahirlah konsep isnatan, isnan berubah menjadi saniyah, saniyatun, sani. Berubah menjadi itu. Yang salasah sama salasun berubah menjadi salisatun, salisun. Salasah. Maka di salasah itu fa fi'ilnya yaitu huruf sin, huruf sa. Fa fi'ilnya. Huruf apa di kaedahnya fa fi'ilnya adalah panjang. Maka di sa-nya harus dipanjangkan. Maka dia menjadi sa. Kemudian di huruf ain fi'ilnya harus berkasrah, harus berharakat kasrah. Maka kita cari di salas itu yang mana yang sejajar dengan ain fi'il yaitu huruf lam. Maka lamnya harus kasrah. Tadi sa harus panjang maka menjadi sa li. Lamnya kasrah berarti li. Salis. Kemudian lam fi'ilnya berarti huruf yang ketiga. Huruf ketiga di salasun yaitu huruf sa lagi. Berarti menjadi salisun. Maka menjadi itu di bilangan tingkatnya di muzakkar akan ketahuan yaitu timbangannya menjadi salisun. Karena dia mu'annas, membedakan muzakkar dengan mu'annas, maka yang di mu'annasnya ditambah dengan ta marbutah. Maka ibu-ibu akan melihat mulai dari yang kedua sampai yang ke-10 itu ada ta marbutahnya yang menunjukkan bahwasanya itu adalah mu'annas. Kira-kira penjelasannya mewakili enggak Umi Putri? Atau masih ada ragu? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah. Ngerti, paham. Insya Allah. Insya Allah. Perbedaannya di angka nomor 1 aja bilang bertingkat. Yang 1 sampai 10 yaitu wahid berubah menjadi al-ula sama dengan al-awal. Oh, baik saja. Kira-kira ibu-ibu yang lain ada pertanyaan, Ibu? Eyang ada pertanyaan ya? Ya cuma pesannya kecil banget. Digedein ya, Awas Mister, yang digedein dari kita. Digedein enggak, kalau digedein enggak bisa gede banget. Oh. Tab-nya nggak bisa Diulang nyala. lagi mungkin Jadi Ustazah. nggak ini. Diulang lagi soalnya tadi kecil-kecil nggak bisa lihat. Saya matanya Banyak yang juga enggak. agak kurang bisa ini tadi. Ntar. Insya Allah ya, kita nggak Ya. lagi Bisa. yang paham, bukan materi ya, Bu. Matanya nggak bisa kelihatan, nggak bisa digedein lagi. Baik. Kita ulang, ini di bilangan bertingkat ya Bu. Ini perbedaan antara bilangan biasa dengan bilangan bertingkat. Kalau bilangan biasa kan kita ngitung datar aja ya Bu ya. 1, 2, 3. Kalau bilangan bertingkat itu ada kata-kata yang kedua, ketiga. Pokoknya kata-kata yang kita gunakan kata-kata maka penggunaannya nanti adalah bilangan bertingkat. Contohnya biasanya itu yaitu penggunaan jam. Jam berapa sekarang? Nanti kita akan jawab jam 2 gitu kan. Maka jam 2 bukan menggunakan bilangan biasa, tapi penggunaannya nanti yaitu ke bilangan bertingkat ini. Penggunanya adalah bilangan bertingkat. Nah, kemudian ini penjelasannya kita ambil dulu yang apa namanya?
Yang kita ambil adalah urutan pertama dengan urutan ke-10. Pertama sampai urutan yang ke-10. Urutan pertama dan yang ke-10 kita lihat dulu di bilangan biasa. Yang biasa muzakkar dulu, yaitu bagannya yang ketiga. Maka dari situ kita ada melihat kata wahid. Mungkin yang ini bilangan biasa, insya Allah ibu-ibu udah tahu ya, udah bisa 1 sampai 10. Wahid, isnan, salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samanun, samaniyun, tis'un, asyarun gitu. Ini kan udah tahu ibu ya. Ini muzakkar. Nah, kemudian membedakan antara bilangan biasa yang muzakkar dengan bilangan biasa yang muannas, yaitu yang muannasnya di akhirnya ditambah tamarbutah. Nih, ketika ibu lihat dari angka pertama sampai angka 10, diakhiri semuanya yang di muannas dengan tamarbutah, kecuali di angka 2. Nah, ini angka 2 ya, ini kaedahnya. Di angka 2, pengecualiannya yaitu di angka kedua. Maka ibu melihat kok enggak isnanun menjadi isnanun ini kan ya Bu, kok enggak jadi isnanatun, kok enggak jadi isnanatun, kok isnatan jadinya. Nah, inilah keedahnya bahasa Arab gitu kan. Jadi perubahannya isnan bukan menjadi isnanatun tetapi menjadi isnatan. Jadi tanya itu ditambah setelah huruf nun pertama. Maka dia menjadi isnatani. Jadi alif dan nun yang terakhir itulah yang menunjukkan barangnya itu menunjukkan 2. Ini pula kaedahnya di dalam bahasa Arab. Jadi bukan menjadi isnanatun, tetapi menjadi isnatani. Ini pengecualian di angka kedua untuk bilangan biasa, untuk perbedaan muzakkar dan muannas. Selebihnya perbedaannya hanya menambah tamarbutah di akhir. Perbedaan antara muannas dan muzakkar yaitu tamarbutah di akhir. Insya Allah kita paham di bilangan biasa, kita pindah ke bilangan bertingkat. Kemarin kita udah sempat ya Bu ya menyinggung sedikit bahwasanya timbangan dari bilangan bertingkat ini adalah sama atau sewazan atau setimbangan atau ukurannya yaitu dengan kata-kata al-fa'il atau fa'il. Fa-nya panjang, ainnya kasrah, lamnya itu nanti tergantung apa baru dia dibaris. Fa'il bisa jadi suatu saat dia menjadi fa'ilun, bisa jadi suatu saat dia menjadi fa'ilan. Jadi lam terakhir itu tidak dipatok apa dulu huruf akhirnya, tergantung nanti posisinya di mana. Maka dalam kondisi seperti ini, jikalau timbangannya semuanya harus setimbangan fa'il, maka dari situ kita akan menyimpulkan ya dari huruf pertama sampai huruf ke-10 itu pasti akan setimbangan fa'il juga. Tapi ini ada beberapa pengecualian, rupanya ada yang tidak setimbangan fa'il, yaitu di angka pertama. Tadi perbedaannya bilangannya adalah di angka kedua, sekarang di bilangan bertingkat adalah yang tidak sesuai dengan kaedah atau yang melenceng dari kaedah, yaitu di angka pertama. Seharusnya kalau memang iya, mu'annas itu kalau setimbangan dengan fa'il, maka dia akan menjadi wahidatun juga, tetap gitu kan. Tapi kok di sini nggak dipakai wahidatun, tetapi dirubah menjadi al-ula untuk mu'annas, al-awal untuk muzakkar. Ini istilahnya dalam bahasa Inggris irregular, yaitu yang tidak beraturan, yang tidak sesuai dengan kaedah. Ini pengecualiannya untuk bilangan bertingkat. Sedangkan yang kedua sampai yang ke-10,
ketika kita selektif melihatnya di muzakarnya itu, maka ibu akan melihat di muzakarnya itu semuanya sama dengan timbangan fa'ilun, fa-nya panjang. Contohnya kayak sani, isnan merubah menjadi asaniyun. Kenapa? Fa fi'ilnya yang panjang, coba kita lihat di kata angka 3 dulu deh. Di angka 3, salasun. Salasun, fa fi'ilnya yang mana? Yaitu huruf sa. Maka sa-nya harus fathah. Fa-nya panjang berarti sa-nya harus panjang. Maka menjadi kata sa. Kemudian fi'ilnya kasrah. Maka kita lihat di kata salasun yang mana fi'ilnya yang sejajar dengan fi'il yang huruf kedua. Lam. Yaitu lam. Maka lamnya harus kasrah. Maka menjadi tali. Kemudian di lam yang lam fi'ilnya yang setimbangan dengan lam fi'ilnya di kata salasun kembali yaitu huruf sa. Nah, sa-nya apa huruf akhirnya? Nggak bisa dipatok tergantung kondisinya nanti. Maka dia boleh salasun, boleh salisun, boleh salisan. Maka itu tergantung nanti. Jadi tidak ada patokan huruf akhirnya. Maka jadi salasun. Kira-kira seperti itu. Untuk membedakan antara muzakkar dan mu'annas di bilangan bertingkat hanya menambah ta marbutoh di akhir. Nah, maka kita lihat nih di bilangan bertingkat di mu'annasnya semuanya ditambah dengan ta marbutoh. Saniyatun, salisatun, rabi'atun, khamisatun, sadisatun, sabi'atun, saminatun, tasi'atun, asyiratun. Maka kita lihat semuanya ada ta marbutohnya. Kita lihat di angka ke-6. Ini di angka ke-6 ya, Bu ya. Ini di sini ada pengecualian juga. Seharusnya kan kalau kita lihat di angka 5, khamsatun menjadi khamisatun. Khamsun menjadi khamis. Tapi di 6, sitatun malah menjadi sadisatun. Dari mana kemana perginya gitu. Kalau pasti kita bingung ya, Bu ya. Maka inilah yang berubah dari kaedahnya. Berarti ini termasuk irregularnya untuk perubahannya. Jadi sitatun pengecualiannya di sini aja. Berubah menjadi untuk bilangan bertingkatnya adalah sadis. Begitu juga yang muannasnya situn menjadi sadisun. Kira-kira insya Allah paham Ibu? Insya Allah saja. Ibu, Tanya saja. boleh Bu. Silahkan Ibu. Saya senang jika Ibu belum paham ditanya lagi. Saya senang untuk mengajarkan karena target bagi saya adalah ibu-ibu paham bukan materinya. Baik, ya silakan Bu Putri mau nanya Bu. Iya itu udah insya Allah sih Ustazah. Jadi cuma pegangannya yang tadi ya fa'ilun. Iya, Untuk setidaknya aja. bertingkat di mu'anasnya itu ya kunci timbangannya ya. Iya, timbangannya itu aja. Tadi yang terus memahami pengecualiannya di mana? Pengecualiannya itu berarti di nomor 1, nomor 2, nomor 6, nomor 2 juga ya saja ya. Nah, kalau di bilangan bertingkat pengecualiannya yaitu di 1 sampai 6. Kalau di bilangan biasa pengecualiannya yaitu di isnan di nomor 2. Kedua, kalau bilangan biasa di nomor 2, kalau timbangan di nomor 1. Nomor 1 sama nomor 6 yang tidak sesuai dengan kaedahnya. Nomor 6 dia setimbangan dengan fa'il juga, cuman dia lari dari kaedah bilangan biasa. Seharusnya kan
satitun jadinya kalau ya gitu kan. Tapi ini berubah menjadi sadisatun. Nah, ini pengecualian. Ustazah Awan tadi yang untuk bilangan yang biasa itu yang ini nomor 2 ya. Nomor Iya, 2 untuk mu'anas atau iya. untuk Untuk mu'anas ya. untuk mu'anas Tidak ada marbutoh. Timbangannya fa'ilun tuh untuk yang apa Ustaz? Yang bertingkat apa? untuk bilangan yang bertingkat, Ibu. Kalau fa'ilun bilangan bertingkat. Maka kita lihat di bilangan bertingkat semuanya setimbangan dengan fa'ilun semuanya. Terus 1 dan 6 yang beda ya? Iya, cuma 6 yang beda dari bilangan biasa. Bedanya mungkin beda di timbangannya atau di apanya Ustazah? Istilahnya gini, Bu, kalau dalam bahasa Inggris kan ada kata-kata reguler dan irregular gitu kan. Ya, Reguler kan pokoknya kalau bentuk pertamanya, yang keduanya kan ditambah ed gitu, e dan ya, d ya. gitu. Di sini seharusnya kalau umpamanya iya gitu di angka 6 itu seharusnya kan kalau umpamanya kita lihat nih di Bu angka 5. Angka 5 kan khomsah, maka dia menjadi khomisah gitu kan Bu ya. Ya. Katanya kan sama juga khomsah dari kata-kata kho, mim dan sin kan. Tapi ini di ke-6 ini nggak ada. Dari mana datangnya da ini? Dari mana datangnya sin ini? Sedangkan di angka biasa satu. Jadi dia irregular. Itu aja bedanya, Bu. Tapi dia tetap setimbangan fa'il, sadisun sama sadisatun. Oh gitu. Kemudian ini nggak tergantung ini mu'anas apa di mu'anasnya ya Ustazah ya ini yang bedanya ini. Bedanya di mu'anas enggak, Bu? Coba kita lihat di ke-6 ya, di bilangan mu'anasnya. Di muzakarnya sadisun, as-sadisun, yang di mu'anasnya sadisatun, tetap dia dengan kaedah fa'ilun, tapi larinya dari bilangan biasa. Bisa. Saya tuh nggak bisa lihat karena kecil Ustazah, jadi saya nggak bisa ngelihat kata-katanya ini nggak jelas burem gitu saya jadi nggak bisa ini apa bedain ininya. Jadi makanya saya tanya aja ke Ustazah ini. Jadi yang tadi 1 dan 6 ya yang untuk bilangan bertingkatnya yang beda. Kemudian kalau yang nggak bertingkat itu di yang 2 ya Ustazah. Iya, di 2 ya. Dan 2 ada ininya nggak di mudzakarnya atau di muannasnya gitu nggak? Nggak ya. Di 2 ini kita lihat ya, biar mungkin karena nggak jelas atau mungkin nanti bisa Ibu lihat kembali ya, biar pas di grup Iya, ya. untuk memudahkan pemahaman kembali ya, Bu ya. Ini di muzakar. Muzakar kan ini kita lihat di wahid di angka pertama, Bu. Muzakarnya wahidun. Kaedahnya membedakan antara muzakkar dengan mu'anas kan kalau yang mu'anasnya di akhirnya yaitu ada tamarbutoh kan Bu ya. Nah, seharusnya dari wahidun berubah menjadi wahidatun gitu kan. Sedangkan ini di angka 2 yang nomor 2 yang keduanya itu isnanun sama mu'anasnya menjadi isnatani. Isnan sama isnatani. Jadi mana tamar butoh yang menunjukkan dia perempuan di mu'anas? Seharusnya kan harus tamar butoh seharusnya di belakang, Bu. Tapi di sini ditaruhnya tamar butohnya di belakang. Berarti kan kadang kalau umpamanya nggak dijelasin apa perbedaan kayak gitu kita bingung kan, Bu. Bisa jadi kalau pemula bisa menyebutnya karena udah terini dalam kepala kita tamar butoh itu menunjukkan perempuan ya kita gunakan nanti isnanun itu menjadi isnanatun jadinya kan. Jadi, maka di sini pengecualiannya. Nah, untuk yang muannasnya berubahnya tanya ditaruh setelah nun yang pertama. Jadi menjadi isnatani. Ya, baik Ustazah. Baik, nanti saya sambil lihat lagi ininya karena nggak kelihatan saya ini apa. Nanti saya gede-gedein, saya foto dulu ininya terus saya coba besar-besarin. Baik, Ustazah. Ya, Bu ya. Nah, alhamdulillah Ibu bertanya. Jadinya ya. Nanti kalau pas apa namanya pas dilihat udah besar-besar lupa ya ini yang mananya nanti kan bingung juga kan Bu. Ya nanti saya dengerin rekamannya juga terus sama saya lihat ininya kalau udah bisa gede gitu ya. Karena ini saya belum bisa baca ininya masih burem di ininya.
Baik Ustazah, jazakillah khair. Ya, kira-kira insya Allah paham ya ibu-ibu ya. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya yang belum paham? Jikalau sudah paham semuanya, kita lanjut di kelompok kedua, yaitu kelompok 11 ke menuju 20. Nih, kita pakai di bilangan biasa dulu. Nih, di bilangan biasa, yaitu 11. 11, kita akan melihat di muzakarnya ahadu asyar. Di mu'anasnya ihda asyar. Ihda asyarah. Ihda asyarah. Satu, ahadu asyar. Yang kedua, di mu'anasnya yaitu ihda asyar. Maka di sini perbedaannya adalah antara muzakkar dan mu'anas. Di kata ahadunnya. Di kata ahadunnya itu yang di muzakkarnya tidak ada ya, di muannasnya ditambah ya dan ditambah alif. Menjadi ihda. Ini kata ihdanya. Maka ahadun berubah menjadi ihda ya. Kemudian di kata asyarnya untuk membedakan muannasnya ditambah tamar butoh. Maka ketika kita lihat dari 11 sampai ke 19 di asyarahnya itu memakai tamar butoh semuanya. Pertama. Terus kita lihat di angka 12. Di angka 12 yang muzakkarnya tetap menggunakan kata isnan. Cuman bedanya yang tadi isnan di kedua bilangan satuan nunnya itu 2. Kalau yang di sini nunnya berarti 1. Maka menjadi isna panjang nanya. Kemudian ditambah dengan asyar yaitu jadi isna asyar. Kemudian di mu'anasnya isnatan yang di satuannya di sini nun terakhirnya juga dihilangkan maka menjadi isnata. Sama kaidah perempuannya sama yaitu ditambah tamarbutoh seperti itu. Jadi ini 1 dan 2 ini juga yang di 11 ini ya. Di 11 yang ke-12 ini juga keluar dari aturan baku. Nah, ini harus dihafal ya. Yang ketiga dan ke selanjutnya salasun ini sama. Salasun yang muzakkarnya satu pun tidak ada yang memakai tamar butoh. Tetap salasun, asyarahnya menjadi asyarun, tetap salasun asyarun. Kemudian di mu'anasnya pun begitu. Yang menunjukkan mu'anasnya diakhiri tamar butoh, yaitu di kata-kata awalnya, yaitu salasah, arba'ah, khamsah, sittah. Semuanya memakai tamar butoh. Di kata asyarah yang kedua juga semuanya memakai tamar butoh. Jadi ini pengecualiannya hanya di angka 11 dan angka 12. Oke. Kemudian untuk yang ke-20-nya bahasa Arab 20 yaitu isyrun. Jadi 20 semuanya isyrun. Tidak ada nih di 20 ini tidak ada muzakkar dan muannasnya. Dia sama semua yaitu isyrun. Jadi nggak dibedakan lagi isyrunatun bukan, tetap isyrun. Kemudian berpindah kita ke bilangan bertingkat. Kita ambil yang 11 dulu, yang muzakkar. Tadi kan kita menjelaskan bahwa tingkatan atau wazan atau timbangan yang digunakan adalah setimbangan fa'il. Maka yang menggunakan timbangan fa'il di angka 11 sampai angka 19 hanya angka satuan saja. Angka yang puluhan tidak dibalikkan ke timbangan fa'il. Dia tetap utuh seperti biasa. Maka di sini kan kita lihat yang ke-11. Yang ke-11 ahadun
maka menjadi hadi. Ini pengecualian juga ya Bu ya. Hadi menjadi hadi asyar, tapi dia masih dalam timbangan fa'il. Hadi asyar. Kemudian kita lihat di mu'annas menjadi tambah marbutahnya yang menunjukkan bahwa dia itu adalah perempuan, maka dia menjadi hadiah asyar. Hadiyatu asyar, maka menjadi hadi asyar, menjadi al-hadiyatu asyarah. Dasya asyarahnya ditambah dengan tamarbutah. Yang asyarahnya tetap timbangannya timbangan biasa. Kaedahnya tetap ditambah tamarbutah yang menunjukkan kalau dia perempuan. Baik itu angka 1 sampai 19. Kemudian yang ke-12. Ke-12 tadi kan isnata untuk mu'anas. Maka dia menjadi saniyatun untuk timbangan bilangan bertingkat mu'annasnya. Maka kita lihat isnata di bilangan biasa di mu'annasnya. Maka menjadi di mu'annas bilangan bertingkat menjadi as-saniyatun asyaratun. Kemudian isna asyar di bilangan muzakarnya maka menjadi asani asyar di bilangan bertingkatnya. Jadi ini sani sama sani ya masih masuk ke timbangan fa'il. Berarti dari sini kita simpulkan bahwa angka 11 sampai 19 yang pertama, grup pertamanya, angka grup pertamanya semuanya setimbangan dengan fa'il. Oke. Terus kemudian kita simpulkan yang kata keduanya tetap seperti biasa. Enggak harus berubah lagi dia menjadi timbangannya yaitu timbangan yang setimbangan dengan fa'il. Tapi tetap seperti biasa. Itu kaedahnya. Oke. Kemudian yang ke-13 itu udah gampang. Kalau kita sudah hafal angka 3 sampai angka 9, untuk yang ke-13 sampai yang ke-19 ini udah gampang aja. Tinggal menambahkan kata asyar dan asyarahnya lagi. Insya Allah ya. Insya Allah Ibu ada yang Bu? Ada yang bingung dari penjelasan 11 sampai 19? Ini tinggal nambahin asyar aja. Iya, asyar dan asyarah ya Bu ya. Asyarah menunjukkan untuk perempuan, asyar untuk laki. Oke, yang untuk 12-nya semuanya ishrun ya Bu, tetap ishrun. Kemudian nih ada tambahan di 21. Nah, 21 kaedahnya lagi Bu, balik kaedahnya. Satu balik kaedah ke 11. Satunya apa? Yaitu hadiah ya Bu ya untuk yang muzakarnya. Maka untuk muannasnya hadiah juga. Kemudian karena kita menggunakan tadi 10, maka sekarang kita gunakan 20. 20 apa bahasa Arabnya yaitu ishrun. Maka hadiah wa ishrun ditambah wa-nya ya Bu ya. Hadiah wa ishrun. Jadi wa-nya artinya dan yaitu 1 dan 20. Berarti 21. Wa ini artinya dan ya Bu ya. Jadi 1 dan 20 berarti kan 21. Iya. Begitu selanjutnya sampai ke 29. Jadi kaedahnya sama ya Bu, tinggal kita menambahkan isrunnya aja. Pokoknya kita mau ngomong 22. Berarti 22 untuk mu'annas berarti menjadi asaniyatu wa isrun. Nah, begitu juga yang muzakarnya al-hadi wa isrun yaitu satunya berapa di 11 yaitu hadi. Maka ditambahkan hadi 20 bahasa Arabnya di bilangan bertingkat isrun berarti wa isrun. Jadi al-hadi wa isrun. Jadi ini lebih gampang. Begitu selanjutnya ya Bu ya. Nanti untuk angka 30 yaitu bahasa Arabnya salasun. Nah, jadi Ibu ulang lagi.
Kalau 22 berarti 31 berarti satunya hadi yang untuk muzakarnya. 30-nya apa? Salasun. Berarti al-hadi wa salas. Al-hadi. Salasun. Ya. Kalau dua untuk muannasnya berarti bahasa Arab satu di muannas apa ya untuk bilangan bertingkat, Bu? Yang di sebelahnya yaitu hadiyatun. 30 bahasa Arabnya salasun. Berarti hadiyatun al-hadiyatu wa salasun. Kalau 41 berarti satu apa bahasa Arabnya yang di angka 11 yaitu penulisannya hadiah ya Bu ya untuk muannasnya. Hadiah. Dan 40 bahasa Arabnya arbaun. Arba. Arbaun berarti Hadiyatun itu wa arba. Ya, wa arbaun seperti itu. arbaun. Baik. Dari penjelasan ini ada ibu-ibu yang mau bertanya, Ibu? Insya Allah paham ya Bu ya, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Kalau umpamanya paham ya Bu ya. Nanti kalau nggak paham nanti dijapri aja ya Bu, ditanyain. Oke. Alhamdulillah kalau ibu-ibu semuanya paham cara penggunaannya. Maka ini Bu ya, bilangan bertingkat ini lebih banyak digunakan kadang pakai jam. Pokoknya kita menunjukkan jam jam berapa, umpamanya jam ketiga. Sekarang jam gitu, jam 3 gitu. Contohnya di dalam bahasa Arab ini jam itu adalah as-sa'ah, yaitu jam ketiga. Maka kita menggunakan as-sa'atu, sa'ah itu panjang kan Bu ya. As-sa'atu berarti jam ketiga. Maka ambil di bilangan bertingkat. 3 apa apanya Bu? Apanya? Bahasa. Oke, 3 apa namanya bahasa bilangan bertingkatnya adalah salisun sama salisatun. Salisatun. Karena saatun artinya jam, saatun muzakkar atau muannas Ibu? Ya, saatun. Salisatun. Saatun muzakkar atau muannas Bu? Mu'anats. Mu'annas. Maka kita menunjukkan berarti mu'annas. Berarti yang kita pakai bilangan bertingkatnya mu'annas atau muzakkar? Mu'anats. Mu'annas. Maka 3 dalam bahasa mu'annasnya berarti di bilangan bertingkat adalah salisatun. Salisatun kan Bu ya? Satu nih ya, ini tulisannya kecil banget ya Allah. Kalau kita mau ngomong 3 As-sa'atu salah satu. Salisatun. Saja. Ya, pakai asrotun. Pakai asrotun enggak? Jadi Karena asalisatun itu aja gitu. Karena kenapa angka 3 aja kan Bu? Kecuali kalau jam 13 ya Bu ya. Nah, berarti kalau jam 3 berarti as-sa'atu as-salisatu. Berarti jam ketiga. As-salisatu. Iya. Kalau jam keempat berarti jamnya berarti as-sa'ah berarti mu'annas. Berarti kata yang digunakan mu'annas juga. Jadi kalau jam 4 bahasa Arab. As-sa'atu ar-rabi'atu. Ya, ar-rabi'atu. As-sa'atu ar-rabi'atu. Baik. Ini ya Bu ya. Berarti as-sa'atu rabi'atu. Kalau jam 6 gitu. As-sa'atu as-sadisatu. Iya, as-sa'atu as-sadisatu. Ya seperti itu insya Allah. Insya Allah kita ini penggunaan ke jam sudah bisa ya Bu. Jadi kalau umpamanya jam 10 Bu, as-sa'atu
10 ke 10. 10. Asar. Asaatu. Asiratu. Asiratu. Iya, as-sa'atu al-ashiratu. Itu as-sa'atul ashiratu. Betul. Mm-mm. Kalau jamnya jam 12 berarti 11. Asaatu. Asyaniatu. iya, as-sa'atus saniyatu asyarah. Saniyatu. Asyarah. Oh, jadi 12. kalau yang ke-12 itu asarohnya dibaca. Iya, Oh iya, asyarah ini 13. 10. Iya. Tahu sekarang sih. Ya, asyarahnya kan artinya 10. Jadi dalam bahasa Arab didahulukan satuan dulu, baru yang Iya. puluh. Berarti jam 12 berarti as-sa'atu Asyaniatu. asyarah. Asyarah. Oh iya, asarohnya lupa. Iya, 12. Begitu juga dengan jam 11. Berarti as-sa'atu al-hadiyatu asyarah. Asyarah. Iya, betul. Ya, Ibu. Alhamdulillah. Ini penggunaan di jam ya, Bu ya. Alhamdulillah. Terus kalau saya nanya, Ibu tinggal di lantai berapa? Yaitu fi daurin taskunin. Daur kan artinya lantai berapa gitu. Kalau fi daur. Fi artinya di mana? Lantai apa? Fi Lantai. daur artinya Itu kan pakai lantai. bilangan saja, pakai bilangan rahasia enggak? Nah, berarti kalau umpamanya daur berarti bilangan kita tingkat berapa tinggal. Berarti kita menggunakan bilangan tingkat. Yang bilangan tingkat ya. Ya, Oh. maka ya, Adauru. ya adauru berarti daur ini kita lihat dulu. Daur ini muannas atau muzakkar? Dauru muzakkar. Muzakkar. Maka yang akan kita gunakan bilangan bertingkatnya adalah berarti muzakkar. Umpamanya kita tinggal di lantai 4. Berarti bahasa Arabnya berarti adaur. Ini tulisannya Arabi. Ya, Arabi. Ya, berarti adaur Arabi. Seperti itu. Kalau umpamanya kita tinggal di lantai 6 berarti gimana bahasa Arabnya, Bu? Adaur Apa? Tulisannya gede banget soalnya. Asadisu. ya. Sadisu. Ya, Asalis. sadis Ibu. Dah itu. Sadis. Gede banget tulisannya Ustazah, jadi bacanya susah. Sadis. Itu. Belakangnya suka sadisu atau sadisu? Sadisu. Oh, domah ya? Iya, nanti huruf akhirnya itu domah ya, Bu ya. Nanti tergantung dia di mana. Jadi buat sekarang nanti di copy dulu deh Ustazah. Ini apa? Tulisannya gede banget. baik. Ini sebenarnya Mbak Sarah nggak bisa di zoom dikit ya? Yes, terus saja. It's just behind the parkland here. How embarrassing. I'm so sorry. It was in the Sadisu berarti lantai ke-6 daur sadisu. Jikalau kita ingin bilang lantai kita tinggal, pokoknya kita tinggal di apartemen yang tinggi, Bu. Rupanya kita dapat apartemen yang 14. Berarti gimana? Daur rasanya lantai ke-14. Robi'u asaro.
Iya, ad-daur ar-rabi'. Ar-rabi'u asyar. Iya, ar-rabi' asyar. Gitu. Rabi' Kenapa asyar. menggunakan rabi'? Karena daurnya muzakkar ya, Bu ya. Maka menggunakan Iya. bilangan berjumlah yang muzakkar. Heeh. Baik. Nah, kalau kita bilang umpamanya kita tinggal lantainya di lantai ke-21, bahasa Arabnya gimana, Bu? Ad-daur al-hadi wa asyarun. Wa Hadi, ish- hadi wa asaro. Asarun. Al-hadi. Isrun. Ishrun, 20 ishrun ya, Bu ya. Isrun, ya. Ishrun. Ya, ishrun. Nah, berarti al-hadi wa ishrun. Berarti Ad-dauru berarti isrun. ishrun. Nah, seperti itu. Al-hadi wa isrun. Iya, al-hadi wa ishrun. Seperti itu ya, Bu. Al-hadi wa isrun. Ya, hadi wa ishrun. Ini seperti inilah insya Allah. Kira-kira nggak bingung kayaknya ya, Bu ya. Bu Ida, gimana apa kabar Bu Ida? Tulisannya kecil, Bu Ida bingung itu. Nggak bisa lihat saya Ustazah. Makanya ini saya lagi mau cari bukunya yang ada gedenya tuh. Saya apa yang ada muanas itu nggak bisa, saya nggak kelihatan. Copy aja ini copy aja Bu Ida. Bu Ida ini apa? Udah saya foto, tadi udah saya foto, saya gede-gedein juga nggak bisa, ini kayak burem gitu. Jadi nggak Itu bisa aja ngeliat. Ustazah Ida di download itu yang tadi dari Ustazah kan ada Ya, di ya nanti saya iniin coba tuh saya gedein. Makanya tadi bicara itu saya udah nggak bisa nggak bisa ngituin, nggak bisa ngelihat gitu, ininya nggak bisa paham karena nggak bisa ngelihat huruf-hurufnya. pakai handphone ya Ustazah ya. Iya, saya pakai handphone ininya, makanya nanti coba Iya saya sih ini. pakai handphone Umi, jadinya Iya. kalau di handphone tampilannya begitu. Iya, burem memang ininya. Burem. Makanya nanti sampai saya minta tolong mantu saya nanti tolong ya cariin ini ya buku apa ya yang bisa yang gede bisa ngelihat. Tadi saya nyoba nyari di YouTube juga, mungkin ada yang gede gitu gambarnya apa tulisannya. Ya, Bu, Tadi belum. ini habis belajar saya kirimin ke Ibu dalam bentuk pisah-pisah Batia Wah, Ya, alhamdulillah ya Ustazah, matur nuwun. 10 dengan tulisan yang gede ya Bu ya, saya Iya, kirim ke iya. Udah memang mata juga ada masalah gitu ya, retinanya sama ini. Namanya tadi Ustazah nerangin tuh saya udah nggak bisa ini apa yang ini udah nggak kelihatan. Nggak apa-apa, nanti saya dengerin lagi sambil saya nanti lihat yang besarnya gitu. Jadi ya biar agak apa pahamnya bisa ini gitu. Ustazah ngirim kok. Ngirim yang Iya, iya. besar-besar. Iya, nanti saya coba lihat ini. Jadi makanya tadi Ustazah nerangin gitu saya nggak ini udah saya diem aja udah nggak bisa lihat ininya. Apa nanti saya ini tadi saya nyoba buka YouTube buka itu biar mungkin ada yang gede gitu. Saya tadi minta tolong mantu saya coba cariin yang ini gitu apa yang besar gitu kalau memang ada bukunya udah nanti saya printin aja gitu. Ya nggak apa-apa Ustazah. Sayanya aja ini yang mungkin pakai HP terus memang mata saya juga agak bermasalah ya ininya nggak bisa lihat fokus gitu. Ya nggak apa-apa Ustazah. Tapi Insya Allah nanti saya pelajari lagi. apa ya Bu ya, insya Allah dikit-dikit paham kaedahnya ya Bu ya dari penjelasannya cuma Ya. aja ya. Nanti paling tidak saya lihat lagi rekamannya Ustazah karena tadi fokus nyari-nyari apa biar kelihatan gitu. Saya mungkin agak ada yang lewat-lewat gitu jadi ini karena tadi mau cari yang gede gitu gambarnya nggak kelihatan. Ini Iya. kecil saya gedein udah nggak bisa. Bu, nanti kalau ada yang ragu, Ibu nanti di Japri aja ya Bu ditanya. Iya, iya. Saya Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Ya. Nggak apa-apa Ustazah. Insya Allah bisa nanti kalau ini saya usahakan. Jazakallah khair Ustazah. saya pengennya karena memang dari saya itu apa ketika saya mengajarkan tuh kalau umpamanya yang diajarkan selama murid yang diajarkan itu paham dan mengerti itu lain di dalam hati tuh istilahnya kebanggaan gitu alhamdulillah Iya. dan itu Ya. paham. Ini kan ada kendala di ini, makanya Ustazah ketika ini berubah jadi ini tuh kan
nggak kelihatan saya ya di sininya ya. Jadi pas udah angka segini, nah itu udah nggak bisa saya, udah nggak bisa ngelihat ininya Nggak bisa perubahannya lihat sih. tulisan. Iya. Heeh. Ya, insya Allah nanti saya ini lagi saya lihat yang agak gede, jadi saya banding-banding sama dengerin rekamannya Ustazah sini. Nanti kalau ada yang sulit saya japri Ustazah, nggak apa-apa ya Ustazah. Insya Allah Ibu dijawab aja Ibu. Ya baik, ya jazakallahu khair Ustazah. Baik. Baik, ini berarti kita insya Allah paham ya Bu ya. Coba kita tes dulu ya Bu. Latihan dulu satu-satu ya Bu ya. Mulai dari Mbak Sarah ya. Coba Mbak Sarah, kita mau bilang jam, pakai jam aja ya. Jam ke-6. Silahkan Mbak Sarah, berarti as-sa'atu kalau jam ke-6. Jam 6. As-sa'atu as-sadisu. Nah, kok sadisu Mbak? Satu. As-sa'atu as-sadisatu. Iya, tadi satu karena saatnya adalah mu'an. Nah, baik. Nah, sekarang lanjut ke Bu Endro. Nah, Bu Endro, silakan. Kalau jam pokoknya kita mau ngomong jam 16, berarti kalau jam 16 sore ya Bu, jam 4 sore, berarti jam ke-16 kan biasanya dibilang jam 16 gitu. Bagaimana Bu bahasanya? As-sa'atu rubi'atu. 16 Ibu, 16. 16, ntar dulu saya lihat. Iya. 16 ya. As-sa'atu as-sadisatu asyaratu. Iya, as-sa'atu as-sadisatu asyaratu, betul. Masya Allah. Lanjut Ibu Eli, Bu Eli. Bu Eli, ada? Ya, Ustazah. Silakan. Kita mau bilang jam 18 ya, Bu. Afwan, Ustazah. Kalau kita mau ngomongnya jam 18, berarti ini jam berapa masuknya? Jam berapa datangnya? Kita bilang jam 18 gitu pokoknya. Jadi kita ngomong As-sa'atu al-sa'at ya sudah. as-sa'atu 18 berapa, Bu? Berarti 18 saminatu ya Bu. Berarti as-sa'atu Saminatu asyarotun. Oh itu ya Bu. Asyaratun. Ibu kendalanya nggak kelihatan juga tulisannya Bu. Iya, Ustazah, Afwan, ini anak pakai laptop, tadi pakai HP nggak bisa, Ustazah. Jadi tulisannya nggak kelihatan. Oh gitu. Jadi ini pas Ibu pindah ke laptop, Ibu ada ketinggalan penjelasan tadi ya Bu? Iya, suaranya juga apa tuh? Gembir gitu, biar nanti anak lihat aja di rekaman di HP aja, Ustazah. Oh baik, baik ya. Nggak apa-apa. Baik, nanti kalau ada Ibu japri aja ya Bu ya, kalau ada pertanyaan ya Bu. Baik, Ustazah, syukron. Jazakillah khairan katsiran, Ustazah. Lanjut Ibu Putri. Silakan Bu Putri. Baik, Ustazah. Nah, coba Ibu kalau umpamanya kita bilang jam 12, jam 20 ya Bu ya. Kan ada jam 20 berarti jam 8 malam ya. Jam 8 malam. Hmm. Asya'atu al-asyarotun. Asya'atu al-asyarun. Nah, ini di sini saya lupa ya Bu ya. Di bilangan bertingkatnya isrun ini tetap lupa saya di sini. Asyirun tetap setimbangan dengan fa'il Bu. Berarti asyirun jadinya Bu. Asyirun. Oh iya Ustazah. Asyirun gitu tetap. Oh iya. Asya'atu
Ah, al-ashirun. Al-ashirun. Iya, Jam 20. Oh, iya. jadi kalau jam 20 disebutnya ya 20 ya saja ya. Iya, tetap 20 Kan kalau kayak di orang sana kan ada AM, PM gitu. Kalau ini tetap aja gitu. Ya karena kita kan keadaannya di Indonesia, tentu kita mengirikan ke Indonesia jadinya ya Bu ya. Oh, baik saja. Nah, jazakallahu khair. Bu Rukayah ini ya mustami'ah ya Bu ya. Atau pengen nyoba Bu? Baik, ini ya, Bu ya, karena kita puasa ya Bu mengejar tilawah, kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu. Nanti kalau saya tambah lagi ini kayaknya udah puyeng. Iya, iya saja. Tulisan. Kendala tulisannya kecil-kecil. Iya, tulisannya kecil-kecil yang kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Ibu-ibu kalau nggak paham nanti ditanya aja melalui Japri ya Bu. Insya Allah saya. Baik, Ustazah. Baik saja, insya Allah. Jazakallahu khair. Setelah ya, Ustazah. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Baik. Bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha Alhamdulillah, asyhadu an Bisa? Apa tuh? Jazakallahu khair saja. Barakallahu. Ustazah, jasakillah khairan. Tasya, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Doain saya ya Bu dalam doa-doanya. Ini bulan Ramadan. Makasih Bu. Izin nih Bu. Assalamualaikum. Ustazah. Waalaikumsalam.